Pelaku dan penadah mobil curian ditangkap. Pemilik toko mengamuk hingga membanting barang dagang. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. iNews NTB kembali menjumpai Anda hari ini. Beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rida Patiro, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, pelaku dan penadah mobil curian di kantor PLN Sekotong berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Sekotong. Bersama tim Puma Polres Lombok Barat, polisi masih memburu rekan pelaku yang ditetapkan sebagai DPO. Pelaku pencurian mobil di kantor PLN Regional Sekotong berinisial AN warga Pujut Lombok Tengah bersama penadah berinisial SU warga Dompu ditangkap tim Opsenal Polsek Sekotong Lombok Barat. Diketahui pelaku pencuri beraksi menggunakan kunci letter T, menyadari mobilnya hilang, korban warga desa Cendimanik, Kecamatan Sekotong melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekotong. Menurut Kapolsek, peran penadah SU sebelumnya sudah mengetahui mobil yang dibeli tersebut merupakan barang curian. Setelah membayar mobil tersebut, pelaku SU menyamar dengan melakukan renovasi serta mengganti plat nomor kendaraan. Pada hari Selasa sekitar pukul 3 pagi, kami mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut berada di Lombok Timur. Sehingga tim kami menelusuri dan ditemukan atas nama AN yang merupakan sebagai penadah barang tersebut. Kemudian dari AN terbongkarlah siapa yang sebagai pemetik, sehingga tertangkaplah namanya SU dan satu orang lagi temannya namanya TN. Sampai saat ini masih kami DPO. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan polisi, 1 unit mobil carry pick up, 2 pasang plat nomor kendaraan, STNK mobil, kunci letter T, gunting, 2 buah kabel soket, dan KTP. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemilik toko mengamuk hingga membanting barang dagangan saat Satpol PP Lombok Barat tutup paksa usaha pedagang di Pasar Narmada Lombok Barat. Kendati pihak pedagang membayar pajak dan sewa ruko yang ditetapkan di perjanjian Pemda. Warga pemilik toko di Pasar Narmada mengamuk dan membanting barang dagangan yang sudah disita dan dikeluarkan oleh Satpol PP Lombok Barat bersama dengan aparat lainnya. Ruko ini kemudian dipasang satpol lain atau garis larangan melintas dan disegel. DPRD Komisi 2 yang mengetahui warga diusir dari tempat berjualan turun langsung ke lokasi. Kehadiran anggota DPRD Komisi 2 tersebut untuk membantu warga yang diperlakukan semena-mena oleh Satpol PP. Pemilik toko menceritakan perihal toko anaknya dibongkar paksa oleh Satpol PP. Semua barang dagangan miliknya dikeluarkan dan dipindah ke luar pasar, padahal dirinya sudah siap membayar sewa dan pajak yang diminta, namun UPT Pasar dan Mandor Pasar tidak bersedia menerima pembayaran tersebut. Saya beranikan diri untuk membuka toko ini. Sesudah buka datang panggilan dari Kepala UPT disuruh kosongkan lagi tempat ini. Selagi kontrak kita masih berjalan, Dispenda sudah mengalihkan kontrak toko ini kepada Yek Japar. Diduga ada praktik jual beli ruko milik Pemda di Pasar Narmada oleh oknum pedagang lainnya hingga ratusan juta rupiah. Padahal ruko milik Pemda tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Dengan adanya tindakan represif tersebut, Ketua Komisi DPRD Lombok Barat akan memanggil semua OPD dan Pol PP terkait adanya oknum warga yang menjual ruko tersebut supaya persoalannya menemui titik temu. Kita akan panggil nanti beberapa pihak yang terkait di persoalan ini. Kalau mendengar penuturan dari ahli waris, kira-kira ada bayangan nggak kira-kira? Jadi nanti kita akan lihat ya secara seimbang ya. Ini kita sedang menggali, melakukan pendalaman di lapangan.
dan nanti kita akan panggil dengan sektor OPD terkait tentang itu. Akibat penutupan paksa toko tersebut, pedagang mengalami kerugian yang sangat besar karena selain barangnya tidak bisa dijual, pihaknya juga mengaku kehilangan uang yang disimpan di dalam ruko tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, puluhan sopir truk dam berunjuk rasa di depan kantor DPRD NTB. Mereka menuntut meninjau kembali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang angkutan jalan regulasi dinilai marak pungli. Puluhan sopir dam truk dari komunitas driver Sasak berunjuk rasa di depan pintu kantor DPRD NTB. Mereka menuntut Dewan meninjau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan regulasi odol karena dinilai marak terjadi pungli bagi sopir. Sebenarnya sopir-sopir yang terutama di driver Batur Sasak DBS ini, dia menginginkan solusi. Dia menginginkan solusi kalau memang aturan odol ini dijalankan, dia itu tidak masalah. Tapi dengan satu catatan, berikan kami solusi, berikan kami jalan keluar untuk istilahnya menyetarakan ongkos yang kami dapat dengan pengeluaran yang kami keluarkan. Supaya menyetarakan pengeluaran dengan pendapatannya dia. Setoran mobil, ongkos upahnya sopir, dan lain sebagainya. Itu harapan kami meminta solusi untuk memberikan jalan keluarnya supaya jangan potong kompas saja untuk menjalankan aturannya odol ini. Mari kaji dulu ke bawah, maksud saya begitu. Para pendemo diterima oleh Sekwan Perwakilan Dinas Perhubungan dan tim ahli gubernur dan DPRD NTB berjanji akan menindaklanjuti tuntutan pengunjuk rasa, bersurat ke Presiden dan DPR RI agar meninjau kembali regulasi odol yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. DPR akan menindaklanjuti, mengirim surat ke Presiden dan ke DPR RI terhadap revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan dan ke Presiden tentang PP 55 2012 tentang angkutan jalan ini untuk meninjau kembali. Kapan rencana untuk surat? Setelah ada kajian teknis dari Dinas Perhubungan. Usai diterima oleh perwakilan DPRD, Dishub dan tim ahli gubernur NTB, pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan di Lombok Timur semakin gencar melakukan razia masker menyusul melonjaknya kasus COVID-19. Sejumlah pelanggar yang terjaring dikenakan sanksi sosial. Tim gabungan TNI Polri dan Polisi Pamung Praja menghentikan pengendara yang tidak menggunakan masker di Simpang 4 Taman Rinjani, Selong, Lombok Timur. Ratusan pengendara terjaring dalam operasi justisi ini karena tidak menggunakan masker. Sejumlah pelanggar mengakui jenuh menggunakan masker di samping alasan lupa. Setelah petugas memberikan sosialisasi agar tetap mematuhi protokol kesehatan, para pelanggar dibagikan masker secara gratis dan menjalani sanksi sosial berupa mencabut rumput di sekitar lokasi operasi justisi. Dari operasi yang kita laksanakan kemarin di depan kantor Dinas Pemadam Kebakaran, sebagian besar alasan mereka karena mereka sudah jenuh untuk melaksanakan protokol kesehatan. Nah, sementara kalau kita lihat dari tingkat penularan virus corona varian baru Omikron ini, kita di Lombok Timur termasuk penularan cukup banyak. Operasi justisi ini akan terus dilaksanakan hingga pekan depan untuk meningkatkan kesadaran warga tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di wilayah ini. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali hadir usai jeda pariwara berikut, tetap bergabung bersama kami.